Rame tambang nikel Raja Ampat. Jangan lupa ada data korupsi di tahun 2020 ekspor ilegal penyelundupan biji nikel yang merugikan negara sekitar dugaan 14,4 triliun. Apa Bahlil tahu itu? Kita dengarkan video almarhum Faisal Basri dengan jelas menyebut dua nama dugaan di balik penyelundupan biji nikel. Kita putar videonya. Faisal Basri, almarhum Faisal Basri. 2020 sampai 2022. Dan ternyata ya, guru, bukan hanya nikel, saya baru dipresentasikan oleh tim. Kita ulang videonya biar jelas. Oke, kita putar lagi videonya. Dan belum lagi, guru, ada penyelundupan. Yang itu karton itu. Karena guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang. Iya, betul. Pasti ada pasar sampai ke penjara itu. Nanti kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Yang nyelundup itu petinggi-petinggi. Penyelundupan itu petinggi, siapa petingginya itu? Kita dengarkan. Petinggi Erlangga Hartarto misalnya. Almarhum Faisal sudah menyebut nama petinggi Erlangga Hartarto. Siapa? Waduh, sebut nama apa? Pak Jokowi. Bobi. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, yang sekarang Gubernur Sumatera Utara. Nasution. Saya sebut nama, karena itu saya dapatkan dari KPK. Jadi nama yang didapat dari penyelundupan, dugaan penyelundupan biji nikel, dapat informasi dari KPK. Yang pertama Erlangga Hartarto dan menantu Jokowi, Bobi Nasution, dugaan penyelundupan biji nikel. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya dari KPK. Karena saya jelaskan pembicaraannya, informasinya, datanya dari sumber langsung dari KPK. Membantu KPK kan, ini kasus korupsi, kerugian ratusan triliun, dan yang juga 5,3 juta ton itu saya. Kita diskusi, nanti saya tukar informasi dong, gitu. Nah, gampang guru. Jadi kan biji nikel ini dilarang ekspor, dilarang ekspor kan, sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu nol dari tahun 2020 sampai 2022. Oke. Saya kan nggak percaya, karena ada sifat setan pada diri manusia. Ya, ini nyelundup, uangnya gede dong. Nah, gampang sekali guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. ITC. Dia kompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Saya cek Cina. Jadi almarhum Faisal Basri mengungkapkan ini memakai fakta dan data yang tidak sembarangan. Sayangnya almarhum Faisal Basri telah meninggal. Kalau terus masih hidup, mungkin ini akan bisa dibongkar. Dugaan biji nikel ini terus dilanjutkan. Ada Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada saja Indonesia yang tidak melaporkan, yang agak dilarang kan? Ya, Cina melaporkan ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Dan ternyata mulia, bro, bukan nikel. Saya baru di presentasi. Bukan hanya nikel dulunya. Ini mengerikan, mengerukan sumber daya alam, sangat mengerikan. Bukan biji nikel aja, penyelundupan ini merugikan negara dan rakyat. Oleh tim dari kejaksaan dan KPK ya, ini kawan kita. Dari kejaksaan ada juga informasi, ada juga dari KPK, tapi tidak disebutkan siapa nama orang KPK atau orang kejaksaan yang memberikan informasi ini kepada almarhum Faisal Basri. Mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Iya, karena memang kalaupun disebut namanya bisa almarhum Faisal Basri
bisa diduga atau diikat dengan hukum Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik. Nah, seru nih. Ya, berarti semua nama dan semua data yang Bapak sebut itu sudah konklusif ya, sudah memangnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Informasi dari almarhum Pak Ismari, datanya sumber dari KPK dan Kejaksaan Agung. Ngeri. Indonesia surganya para koruptor dan penambang, perampok kekayaan alam Indonesia. Mengeruk kekayaan alam Indonesia, tapi negara melarat, maju tidak, rakyat pun ikut melarat. Oke.